semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, video kali ini masih terkait dengan video sebelumnya, yaitu akan membahas 10 kosakata bahasa Jepang yang digunakan di area pabrik otomotif. Langsung aja. Kosakata yang pertama yaitu ada sacho atau sacho. Nah, sacho ini artinya adalah presiden direktur, yaitu pemegang struktur organisasi tertinggi di dalam sebuah perusahaan, khususnya perusahaan yang berbasis Jepang, yaitu presiden direkturnya dinamakan sacho dalam bahasa Jepang. Kemudian kosakata yang kedua ada adobaiza. Adobaiza ini penyerapan kata yaitu advisor menjadi adobaiza. Penggunaan hurufnya pun tidak menggunakan kanji, yaitu melainkan menggunakan huruf katakana, karena ini kata serapan dari bahasa Inggris dimasukkan ke dalam bahasa Jepang, dari kata advisor menjadi adobaiza, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah penasehat, ya, orang yang selalu memberikan nasihat atau arahan atau bimbingan, yaitu advisor, atau dalam bahasa Jepangnya adobaiza. Oke, kosakata yang ketiga ada kojocho. Kojocho ini artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kepala pabrik. Jadi dalam satu pabrik itu mempunyai satu sacho, mungkin ada beberapa advisor, dan juga satu orang kepala pabrik, yaitu dalam bahasa Jepangnya bisa disebut kojocho. Itu kosakata yang ketiga. Kemudian kosakata yang keempat ada bucho. Bucho ini dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai General Manager, atau biasa kita sebut dengan sebutan GM, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kepala area. Nah, orang Jepang menyebutnya dengan kata bucho. Contohnya, misalkan saya adalah seorang GM Quality Control. Watashi wa Hinsitsu no bucho desu. Saya adalah seorang GM Quality Control. Hinsitsu itu artinya Quality Control atau QC ya. Oke, selanjutnya kosakata yang kelima. Di kosakata yang kelima ada kacho. Nah, kacho ini secara struktur organisasi berada satu step di bawah bucho. Kalau bucho itu seorang GM, kacho adalah manajernya. Nah, kacho ini dalam bahasa Inggrisnya manager. Contohnya dalam sebuah kalimat, saya adalah seorang manajer new model. Nah, new model itu bahasa Jepangnya shinkishu. Nah, kalau misalkan saya watashi wa shinkishu no kacho desu. Saya seorang manajer new model. Jadi bahasa Jepangnya manajer adalah kacho. Oke, kosakata yang keenam. Kosakata yang keenam ada kata kaikei. Kaikei ini artinya dalam bahasa Inggris itu biasa kita dengar accounting. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di area accounting, bahasa Jepangnya adalah kaikei. Contohnya, saya adalah seorang staf accounting. Watashi wa kaikei no sutafu desu. Saya adalah seorang staf accounting. Oke, ada kosakata yang ketujuh. Kosakata yang ketujuh yaitu ada kobai. Kobai ini artinya dalam bahasa Inggris yaitu biasa kita dengar sebagai purchasing. Nah, buat teman-teman di area purchasing dalam bahasa Jepangnya adalah kobai. Contohnya, saya adalah seorang member purchasing. Watashi wa kobai no member desu. Selanjutnya ada kosakata yang ke-8. Kosakata yang ke-8 ada eigyo. Eigyo ini dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sales. Nah, buat teman-teman sales, ingat bahasa Jepangnya sales adalah eigyo. Oke, di kosakata yang ke-9. Kosakata yang ke-9 ada shinkishu, atau dalam bahasa Inggrisnya new model, atau dalam bahasa Indonesianya model baru. Nah,
Biasanya area new model ini selalu ada di setiap perusahaan yang berbasic otomotif. Karena apa? Karena setiap tahun pasti mereka akan menciptakan model-model baru. Nah, oleh karena itu area ini sangat penting, sangat rahasia juga, karena di area ini berisi informasi-informasi terkait model baru yang akan diluncurkan. Jadi model baru ini sangat rahasia, tidak boleh orang lain atau orang dari pihak luar mengetahui informasi terkait model baru yang akan kita rilis nantinya. Oke, selanjutnya kosakata yang ke-10. Nah, kosakata yang ke-10 ini tidak kalah penting juga, karena mungkin bukan hanya di perusahaan atau di pabrik otomotif, tapi di manapun, di kantor, di office manapun, di perusahaan-perusahaan manapun pasti ada, yaitu uketsuke, atau dalam bahasa Inggrisnya resepsionis, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu penerima. Jadi orang-orang yang kerjanya sebagai resepsionis, bahasa Jepangnya adalah uketsuke. Oke, itu dia 10 kosakata bahasa Jepang untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk next videonya masih saya akan membahas terkait kosakata bahasa Jepang yang digunakan di area pabrik, karena masih banyak lagi kosakata bahasa Jepang yang selalu digunakan di area pabrik, dan mungkin kita juga sering dengar kata-kata tersebut tapi kita nggak tahu artinya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat yang suka sama video ini, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.